Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali maha. In qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhtiha ilaihi. Wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah Ta'ala telah membukakan pintu makrifat untuk seorang hamba, karena dengan makrifat Allah itu engkau tidak perlu kepada amalanmu yang memang sedikit, karena Allah telah membuka makrifat untukmu. Itu berarti Allah berkehendak memberi anugerahnya kepadamu. Sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, maka di manakah letak perbandingan antara ketaatan seorang hamba dengan anugerah yang diterima dari Allah? Makrifat kepada Allah adalah tujuan yang dijangkau oleh hamba dan cita-cita yang diharapkan. Apabila seorang hamba menghadap Allah Ta'ala karena telah dibukakan baginya pintu makrifat, maka ia akan mendapatkan ketenangan dalam makrifat itu, karena di dalamnya akan dijumpai kenikmatan rohani yang berlimpah-limpah. Senantiasa akan berlimpah kepadanya pula hasrat memperbanyak amal ibadah. Dengan makrifat itu seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah, karena ia dapat memandang Allah dengan makrifatnya. Dimaksud makrifat adalah melihatnya seorang hamba dengan mata hati sanubarinya. Hamba Allah yang dekat kepada Allah, ia akan mampu mengenal Allah dengan baik, karena makrifat menurut arti harfiah sama dengan mengenal. Maksudnya dekat dengan Allah serta mengenal akan sifat-sifat Allah serta beriman sepenuhnya dengan sifat-sifat yang mulia. Dalam ibadahnya seorang hamba yang makrifat kepada Allah dengan pengertian di atas, berarti ia benar-benar sanggup mengenal Allah. Dengan mata hatinya yang benar, ia mendekati Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Makrifat bagi seorang hamba diperlukan dalam beribadah dan beramal, sebab dengan demikian ia akan sampai kepada tingkat hamba yang hakul yakin, karena mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu adalah menjadi kewajiban iman seorang hamba. Ia baru berada dalam tingkat ilmul yakin. Ketika seorang hamba mengenal Allah dengan baik menurut ilmu Allah sendiri, maka ia telah berada pada tingkat ainul yakin. Dan ketika pengenalannya dengan Allah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dalam tingkat makrifat, maka ia telah berada dalam keadaan hakul yakin. Makrifat kepada Allah dengan 3 tahap ini adalah tugas yang harus dimiliki oleh si hamba dari waktu ke waktu dalam menyempurnakan iman dan ibadahnya kepada Allah. Kedudukan makrifat tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang makrifat kepada Allah tidak berarti ia mengurangi ibadah dan amalnya. Justru makin tinggi makrifat seorang hamba, makin banyak pula ibadahnya dan makin sempurna amalnya. Hamba yang soleh dan sempurna kemakrifatannya adalah orang yang kokoh imannya dan tekun ibadahnya, sebab antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan dalam ibadah Islam. Seperti
firman Allah dalam surat Ad-Din, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Makrifat kepada Allah menurut akidah dan syariat hendaklah berdasarkan iman dan amal soleh. Walaupun pahala bagi seorang hamba yang makrifat bukanlah tujuan, sebab yang menjadi tujuan dan yang dicarinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab.